Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Muhammadun musyahabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzana bil karim, ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu fin kitabika wa tahirin wal mujahidin amma ba'du. Ibadullah wa itakullah. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi. Tentunya dalam channel kita, channel kesayangan kita, YouTube Buya Pasaman Timur, dalam rangka tolabul ilmi, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus dalam hajat berbagi ilmu dan wawasan yang akan kita selalu jalankan bersama-sama. Semoga bermanfaat bagi kita dalam kodrat kajian Tauhid Tasawuf, insyaallah. Para jemaah yang dirahmati Allah, hadirin hamba Allah yang dimuliakan Allah. Para pemirsa dimanapun berada, baik di luar dan di dalam negeri, insyaallah. Pada kesempatan ini saya akan berbagi wawasan tentang ibadah daripada bulan Ramadan. Mengungkap rahasia hakikat daripada makna 27 salah satu falakiyah yang mawujud dalam suatu ibadah. Seperti yang pernah kita bicarakan, bahwasannya cara pembacaan Al-Quran ini ada 3 perkara. Pertama dari sisi hijaiyah, huruf. Yang kedua dari sisi jabariyah, makna. Itulah makna. Yang ketiga dari sisi falakiyah, itulah angka. Seperti kita lihat, semua ayat Al-Quran ditutup dengan jumlah, bahkan memunculkan kelipatan-kelipatan angka. Begitu juga dengan kodrat daripada sucian Ramadan ini, muncul kata-kata angka, bilangan angka 27. Bermakna 27 dibaca secara falakiyah adalah akar yang berasal dari 10 ditambah 17. Apa itu 10 tambah 17? Dan di mana letak kebenarannya? Kalau ini pendatang angka ini, penyebabnya dari 10 dan 17. Kita akan kaitkan dengan apa yang telah disampaikan daripada kajian terdahulu. Menjalankan 10 amal besar dalam rangka mendirikan diri yang fitrah, mensucikan diri yang fitrah, yang akan kita takbirkan pada Idul Fitri. Memperjuangkan diri fitrah, diuji ketahanan daripada diri fitrah ini, yaitu 10 amal besar, artinya 10 kodrat
daripada Allah mewujud dalam bentuk diri. Ini yang dikatakan diri fitrah. 17 itu adalah hakikat daripada rakaat, yaitu kedatangan Al-Quran. Seperti kita lihat, pernah kita mengkaji tentang 17 Ramadan. Tetapi dalam pelaksanaan, muncul lagi 17 ini dalam kelipatan 10 menjadi 27. Berarti makna 17 di angka 27. Ini mewujudkan sebuah ibadah besar, yaitu sifat menghadap kepada wujudnya 1 dan 7. Menghadap 7 kepada 1. Di dalam nikmat besar 10 amal besar. Jadi bagaimana kita mengetahui 10 amal besar itu seperti apa? Bagi para jemaah, para hadirin yang pernah mengkaji man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu, inilah saatnya mengenal diriku, itu kata Allah yang bersifat di dalam diri kita, yang dikatakan man arafa nafsahu, menuju man arafa rabbahu, pengenalan Tuhan secara hakikat yang lebih dekat. Maka kodrat-kodrat itulah yang akan dibersihkan. Insya Allah, serangan daripada merubuhkan daripada kodrat-kodrat daripada hadas dalam diri, dengan mewujudkan, melawan dengan kodrat diri fitrah. Perperangan diri fitrah ini dalam menggugurkan hadas besar, hadas musyrik, hadas kafir, dan hadas munafik. 3 hadas ini berhadapan dengan 10 amal besar. Kuat mana kita mensucikan kodrat daripada kita mendapatkan kalah dalam menghadapi nilai hadas besar. Karena kodrat hadas, 3 kodrat hadas itu adalah suatu aras yang paling besar. Suatu kekuatan dosa, biangnya dosa. Kalau yang 3 ini sudah bersarang di diri kita, dosa-dosa lain, dengan mudahnya dia akan datang. Tapi kalau sifat daripada keburukan yang 3 ini bersarang di diri kita, maka sesungguhnya kita di dalam ancaman kesesatan dan dosa besar. Dosa munafikun, dosa wal kafirun, dan dosa ayyuhal musyrikun. Nah, ini yang kita khawatirkan. 10 ditambah 17 beramal pada 10 daripada kodrat diri. Apa yang dikatakan amalan 10 amal besar? Bukan amalan besar, tetapi amal besar itu adalah kodrat daripada diri fitrah itu semata. Kita tahu diri fitrah itu letaknya di mana. Dikatakan diri fitrah bukan diri bersifat, bukan kodrat nur pada diri, bukan kerohanian pada diri, bukan batin bagi diri, tetapi diri yang hak. Diri yang hak inilah yang akan kita sucikan. Kalau diri yang hak ini nanti sudah bersifat dia di dalam kodrat diri sebenarnya, kalau dia sudah bersifat di dalam kodrat diri fanafilah, maka hayatullah, itulah kehidupan Allah. Inilah yang akan kita sucikan. Tujuan utama dari Ramadan ini, yaitu mensucikan diri fitrah. Diri pemberian hakikat daripada Allah. Itulah diri fitrah. Diri fitrah adalah diri fanafillah.
Diri yang tidak berurat dan tidak berdarah. Inilah yang menjadi Ramadan, menjadi menahan pada hakikat tidak berurat, tidak berdarah. Tidak bersifat nafsu, tidak memiliki keinginan, itulah urat. Dan darah tidak memiliki jiwa kemanusiaan seperti biasa sehari-hari. Tidak berkaitan dengan alam, tidak berhubungan dengan alam. Ini yang diri fitrah. Tetapi diri fitrah itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada jemaah, para hadirin penonton dimanapun berada, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Indah sekali perjalanan Allah. Indah luar biasa. Dalam wujud penyembahan, Allah telah meminta ditahan oleh kita supaya kita benar-benar mewujudkan daripada rukun Islam, yaitu berpuasa. Berpuasa pada hakikinya dalam hukum Islam, dalam rukun Islam, adalah mewujudkan utama diri sifatnya Allah menuju diri wujud yang sebenarnya, yaitu wujudullah. Ternyata bukan hanya kita sekedar membicarakan diri fitrah dan bukan sekedar tahu, tetapi nyatalah sudah diuji oleh Allah pada bulan khusus. Allah mau lihat 11 bulan, 11 hijriahnya 23, 5 bertauhid. 2 tambah 3 itu 5 berarti tauhid. Allah lihat, Allah uji bukti bertauhid kita 11 bulan selama ini. Diri mana yang bertauhid dan berhubungan dengan Allah selama 11 bulan ini? Itulah mananya hakikat. Maka dia uji kita pada bulan suci atau keadaan yang suci atau masa suci. Bulan itu masa. Kalau masa suci ini sudah hadir, maka kita harus mengetahui misi dan tujuan dari puasa ini apa. Misi dan tujuannya adalah memerangi 3 kodrat hadas besar. Inilah mana amal 10 tersebut. Inilah yang dikatakan 7 diri sifat. Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Ini yang dikatakan kodrat, Allah kodratnya aku, iradat Allah iradatnya aku. Ilmu Allah ilmunya aku. Hayat Allah hayatnya aku, kalam Allah kalamnya aku. Basar Allah basarnya aku, samanya Allah samanya aku, samanya Allah sendirinya. Nah begitulah. Setelah kita bersifat Allah seperti itu, maka sifat ini bersifatnya Allah pada zat dan sifatnya sendiri. Inilah diri yang hak adalah memiliki sifat yang 7 yang kita sampaikan tadi. Sementara sifat yang 7 itu memiliki kodrat diri, dinamakan diri al-haqqullah wal haqqo la batila. Diri yang hak itu atau dikatakan diri halus, yang adanya itu di dalam diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dia ada di dalam diri. Nah inilah yang di dalam diri, mencari diri dengan diri, kalau ketemu bukanlah diri, tapi sesuatu yang berdiri. Inilah yang dikatakan al-haqqullah. Diri yang hak bersih putih dan diri yang hak itu disebut dengan diri halus yang memiliki 7 sifat. Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Nah inilah yang akan hijrah menuju kodrat dia semata, kodrat dirinya, kodrat keruhannya, dan kodrat keumatannya. Inilah kodrat yang diri hak mewujud dalam batin menjadi nyawa bagi kita. Dan kodrat daripada sifat Allah
yang 7 ini mawujud menjadi hayatnya Allah, yaitu kodrat daripada zat dan nur. Zat menjadi suatu aras dan nur menjadi suatu hayat. Sehingga terjadilah kita seperti ini. Berarti 7 diri sifat menuju 3 kodrat Allah, batin, zat dan nur berjumlah 10. Inilah amal yang dikatakan amal besar, bukan amalan besar. 10 amal besar berhadapan diwujudkan 7 menuju 1. Inilah dikatakan 17 rakaat. Kodrat yang 10 ini kita sucikan dalam rangka 2 kodrat dalam 1 waktu ibadah. Umpamanya zuhur 2 kodrat, asar 2 kodrat, maghrib 2 kodrat, isya 2 kodrat, dan subuh 2 kodrat. Bagaimana cara mensucikan 10 kodrat ini? Cara mensucikan kodrat ini dengan cara sebuah munajat. Tetap berkodrat kepada taharoh. Bagaimana cara pelaksanaan taharohnya? Setelah kita mewujudkan kalam-kalam takbir, hakikat daripada diri dalam takbir, maka kita melaksanakan ma'rifat taharuhnya 1 demi 1. Inilah yang kita lakukan sampai 30 puasa. Sampai sebulan penuh. Karena di antara inilah orang yang kusuk mensucikan dirinya, itulah yang akan didatangi oleh qadarullah. Ingat, bersandar ma'rifat kepada batin Allah, jantung pada kodratnya, menuju sirnya Allah, yaitu kekuatan daripada sirnya dalam kolbi. Itulah yang dikatakan la alam batin, alam sir. Qadar adalah wahyu. Munculnya wahyu, mawujudnya qadarullah bernama wahyu. Wahyu ini kalau untuk alam dinamakan qadar. Qadarullah pada kolbi, kaharullah pada rohani, kamarullah pada nurani. Maka kita sucikan. Cara mensucikannya seperti ini. Pertama, setelah kita beristighfar kepada Allah, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahu wal haqqa la batila. La mawjudun illallah. La sami'un illallah. La basirun illallah. La mutakhalimun illallah. La hayyun illallah. La ilmun illallah. La iradun illallah. La khadirun illallah. Fi sifatun ala Muhammadun illallah. Fil izadun illallah. La mawjudun illallah. La ilaha illallah. Setelah itu kita tunduk ke kolbi. Subhanallah. Alal qadirun illallah.
teruskan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sesuai dengan makomnya menuju batin. Itulah makom kodrat. Yang kedua kita melihat kepada iradat. La subhanallah la iradun illallah. Subhanallah. Begitu juga kita menuju kodrat ilmu. La ilmun subhanallah alal ilmun illallah. Subhanallah alal hayyun illallah. Subhanallah alal kalamun mutakalimun illallah. Begitu seterusnya. Subhanallah alal basirun illallah. Subhanallah alal sami'un illallah. Laksanakan sampai 100 kali, paling sedikit setiap selesai sholat fardu. Ma'rifat daripada itu, maujudnya atau hadirnya diri al-haqullah dengan sifatnya yang 7 menuju batin nyawa. Maujud pada dalam rohani dan sifat melihat mendengarnya maujud pada nurani. Maka nyatalah kodrat Allah pada diri, dalam diri yang fitrah. Kalau kita memandang kepada subhanallah alal qadirun, kita batin. Subhanallah alal iradun, kita melihat kepada rohani. Subhanallah alal ilmun, kita melihat kepada jasad. Subhanallah alal hayyun, kita melihat kepada gerak kita, hidup, af'al. Subhanallah alal kalamun mutakalimun. Inilah dia, kita melihat kepada wujud suara batin atau dikatakan dengan kauniyah. Subhanallah alal basarun, itulah kita melihat masirun itu, yaitu kepada pandangan batin kita, pandangan mata hati kita, kepandangan kita, ma'rifat kita. Subhanallah alal sami'un, kita mendengar, menatap menuju pendengaran, mensucikan pendengaran. Setelah kita lakukan itu, innallaha wa fil karomi al-fatihah. Paling sedikit setelah kita lakukan pengamalan dari 10 kodrat tadi, maka dibaca dengan menutup innallaha wa fil karomi al-fatihah. Nah, kita langsung membaca al-fatihah. Dan kalau kita memang memiliki waktu yang sangat panjang, ikutilah, tidak harus berjumlah 100. Dan dapatkan pandangan diri halus itu dan rasakan gerak diri sifatnya. Dan yang bisa berbuat dan bergerak ini adalah diri yang hak itu semata. Maka laksanakan sebagai maujudullah 10 amal besar ini di dalam 17 rakaat. Berarti dibagi 22. Inilah kajian demi kajian yang kita lakukan dalam kajian tauhid, mengenal diri. Mulai kita mengenal apa wujud diri, awal diri adalah Tuhan ilah tunggal pada diri. Sampai kita mengenal awaludin marifatullah. Sampai kita bertauhid dengan syahadat, menyatunya wujud keilah kepada Allah. La wujud illah Allah. Melahirkan hayat, la mawjudun illallah, la ilaha illallah. Telah mawjud yang tidak kelihatan, atau dikatakan
sirri al-mansuri. Dari zikir rahasia menjadi zikir yang nyata. Para hadirin dan jamaah sekalian, muslimin dan muslimat dimanapun berada, mempelajari perintah Allah pada hakikat jatuhlah bernama ibadah. Kalau bulan Ramadan ini dituntut ibadah, berarti carilah kodrat ibadahnya. Jangan menjalankan amaliyah menahan haus dan lapar tanpa ada nilai ibadahnya. Nilai ibadah adalah berperang melawan hawa nafsu dan angkara murka yang ada di dunia ini. Menggugurkan 11 bulan hadasnya. Sumber hadas dari 3 perkara itu harus lenyap dan mewujudlah diri Allah pada sifatnya Allah semata. Bagaimana diri sifat Allah mewujud pada kerohanian kita? Masuk 7 kepada 3 kodrat. Masuk pada 3 kodrat batin, zat dan nur. Batin masuk ke dalam kalbi. Zat mewujud dalam rohani, nur hayat dalam jasmani. Inilah 7 sifat yang menggerakkan diri haluslah yang menjadi diri amanah, yaitu dikatakan dengan diri kehambaan bagi Allah. Itulah diri yang dikatakan dengan diri ihram. Itulah diri rahasia, diri halus yang rahasia. Bukan zat, bukan nur kodrat diri. Al-Haqqullah itu sangat halus. Itulah diri yang pernah ada sebelum mewujud manusia ini ada. Inilah yang dikatakan daripada al-haqqullah wal haqqo la batila. Itulah kodrat diri yang tidak bisa disentuh oleh kebatilan, termasuk hawa nafsu, haus dan lapar segalanya. Dan la mawjudun illallah adalah fanafillah yang mewujud. Benar-benar sempurna fanafillah itu. Fana'um fillah wal baqa'um fillah. Benar-benar tetapkan diri fanafillah itu dan kekalkan diri fanafillah itu sepanjang hayat. Lailatul Qadar akan ikut 12 bulan, bukan 1 bulan lagi. Dan itulah qadar yang berhubungan langsung dengan Allah, ketuhanan bilah tunggal, insya Allah. Untuk itu para jemaah sekalian, mudah-mudahan diulang-ulang YouTube ini untuk menghafal, mengamalkan 10 amal besar itu. Mudah-mudahan insya Allah barokahlah ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Karena apapun lah ibadah, yang namanya ibadah itu marhalah muqarabah, perbuatan rohani. Jadi jangan karena besarnya amalan amaliyah kita, kalau pekerjaan jasad itu amaliyah menahan haus dan lapar, tujuannya bukan mempertaruhkan kelemahan atau mempertaruhkan suatu pengorbanan, tetapi haus dan lapar itu karena diri fitrah itu, diri yang tidak berurat dan tidak berdarah, diri sifatullah semata yang tidak pernah makan dan minum dan tidak memiliki hawa nafsu sedikit pun. Ini diri finafilah dan inilah fananya Allah. Baik para jemaah, para hadirin yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ingat, Rasulullah mengatakan faqulu min bi khairi ilmin ya'malu wa amalahu marudatul la tuqbalu. Beramal beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah ini akan dikembalikan. Insya Allah kami dari YouTube Buya Pasaman Timur beserta kru Majelis Zikir Ma'rifatullah beserta semua jemaah beserta keluarga mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa, mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.